Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di podcast 35. Hari ini kita berhadapan. Hari ini saya berhadapan dengan narasumber kita yang menurut saya adalah siswa yang sangat luar biasa. Karena kenapa di usianya yang baru 15, kurang lebih menuju ke 16, dia sudah banyak mengukir prestasi di sekolah kita ini, yaitu SMA Negeri 1 Budong-Budong, dan khususnya mudah-mudahan bisa berlanjut ke tingkat kabupaten, provinsi, dan bisa mengangkat provinsi kita atau kabupaten kita di tingkat nasional. Amin ya. Hari ini narasumber kita ini saya dengar-dengar bahwasanya dia itu adalah salah satu duta genre yang terpilih pada tahun berapa ya? Baru-baru ini tahun 2021. 2021, periode 2021-2020. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam terkait kepribadian narasumber kita mau dengar bersama-sama dulu nama dari narasumber kita siapa, terus narasumber kita ini tinggal di mana, lahir di mana, dan asalnya dari mana. Oke, silakan narasumber. Baik, perkenalkan nama saya Nima Maula Reski, biasa dipanggil Nima. Saya lahir di Letawa pada tanggal 9 Februari 2005. Saya sekarang tinggal di Polohu, tepatnya di Kompleks Perumahan Astra Agro Lestari. Dan asal saya itu dari Pasangkayu. Oh, Pasangkayu. Iya, asli dari Pasangkayu. Saya tadi mau bertanya, Letawa itu di mana? Ternyata sudah dijawab. Iya. Ternyata Letawa berada di Pasangkayu. Pasangkayu punya bahasa daerah sendiri atau bagaimana? Pasangkayu biasanya kalau di kampung, Iya. asli nama kampung saya itu Bambalamotu. Bambalomutu. Iya. Biasanya di daerah saya itu bahasa yang digunakan itu bahasa Mandar. Mau bahasa Mandar kebanyakan nih. Berarti di sana kebanyakan orang Mandar yang domisili di Pasangkayu. Sama sih dengan di Kabupaten Mamuju Tengah itu. Kalau di Kabupaten Mamuju Tengah itu dia lebih terkenal dengan Indonesia mininya ya. Iya. Karena berbagai suku sudah ada di Mamuju Tengah, ada Bali, ada Bima, Jawa. terus ada Lombok, ada Jawa, Makassar, Bugis, semuanya ya pokoknya hampir berapa persen dari penduduk Indonesia suku-sukunya sudah ada di Indonesia, di Kabupaten Mamuju Tengah. Sehingga Kabupaten Mamuju Tengah itu dikenal dengan Indonesia mininya. Iya. Nah, ya saya mau menggali lebih dalam dulu ini terkait motivasi Dek Nikma, kenapa dia ingin terjun langsung ke ini pemilihan duta genre, dan alhamdulillah dia terpilih menjadi duta genre Kabupaten Mamuju Tengah yang seperti tadi pada periode 2021 sampai 2002. Motivasinya bergabung menjadi duta genre itu apa sih? Saya ingin membantu pemerintah menekan angka pernikahan dini yang ada di Mamuju Tengah, agar teman-teman sebaya saya mendapatkan hak yang sama dengan saya, yaitu belajar di usia mudanya. Oke, jadi motivasi Dek Nikma ini sangat luar biasa. Mungkin ini akan berkesinambungan lah dengan tema podcast kita, yaitu tentang merosotnya pendidikan. Mari kita cari solusi bersama di era new normal. Karena kita sekarang ini kan masuk ke era new normal setelah melalui era COVID-19 yang begitu sangat luar biasa, tingkat kematian yang begitu luar biasa, tingkat pendidikan yang begitu luar biasa sangat jatuh, sehingga di era new normal ini kita harus bagaimana mencari solusinya, memperbaiki di era baru lah. Ya, kalau bahasa Indonesianya era baru ya. Soalnya saya juga masih kurang bagus untuk berbahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan podcast kita hari ini, yaitu podcast 35 tentang bagaimana pandangan Dek Nikma terkait pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Baik, menurut saya pendidikan yang ada di Indonesia ini belum bisa dikatakan baik. Iya. Khususnya di tempat saya merasa pendidikan itu tidak merata dengan provinsi-provinsi lain. Seperti itu, Kak. Karena dengan pergantian Menteri Pendidikan, otomatis perubahan kurikulum juga terjadi.
Itu membuat saya sebagai siswa merasa tertekan dengan perubahan kurikulum yang berarti kita merubah cara belajar kita kembali. Iya. Seperti itu, Kak. Berarti perubahan kurikulum setiap beberapa tahun dilakukan itu mempengaruhi tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Iya. Nah, jadi buat Menteri Pendidikan tolong didengarkan suara hati dari siswa-siswi atau pelajar yang ada di Indonesia ini. Ya, terus kita sedikit sebelum kita lanjut ke pertanyaannya. Memang sih waktu saya masih sekolah saya mendapatkan KTSP atau kurikulum 2006. Iya. Terus selanjutnya saya sudah mau keluar dari SMA atau tamat. Itu bukan KTSP lagi yang digunakan tapi K13. Iya. Kurikulumnya itu sudah sangat berbeda lah dari KTSP. Nah, yang saya dengar lagi isu-isu atau yang beredar saat ini yang digunakan itu bukan K13 lagi tapi K20. Ya, nanti silakan Nikma kalau mau ini dengarkan atau lihat di beberapa media yang ada di media online atau di berita. Ada loh ini isu-isu bahwasanya Menteri Pendidikan saat ini akan mengeluarkan atau mengesahkan kurikulum 2020. Ya, tidak tahulah bagaimana berikutnya nanti, bagaimana itu cara mendidiknya apakah 20, karena K13 ya luar biasa sangat berbeda lah dengan KTSP. Sangat sulit dipahami. Jadi kalau siswa itu merasa terbebani dengan perubahan kurikulum tiap beberapa tahun berikutnya diganti lagi. Terus saya juga kan bergelut atau bergabung di bidang pendidikan atau bisa dibilanglah kuliah di jurusan pendidikan agama Islam, sehingga ini penting untuk saya kaji bagaimana sih untuk meningkatkan pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Salah satunya di SMA Negeri 1 Gondrong. Nah, makanya kita hari ini bertemu dengan beberapa narasumber, yaitu salah satunya siswa, terus orang tua dan guru, sehingga nanti kita akan mencari solusi bersama bagaimana sih solusinya untuk diterapkan nanti ke depannya agar pendidikan karakter itu bisa membaik. Nah, makanya kita undang narasumber salah satunya yaitu Nikma yang dari siswa. Nah, kita dengarkan suara hati siswa waktu era COVID-19 bagaimana, terus era new normal itu bagaimana, sehingga nanti kita gabungkan dengan pendapat dari orang tua, pendapat dari guru, terus kita cari solusinya lah bersama. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa penyebab utama dari merosotnya pendidikan karakter saat ini? Apa penyebab utamanya? Menurut saya sebagai siswa penyebab utamanya merosotnya pendidikan karakter yaitu kurangnya komunikasi antara kami dengan pendidik kami, yaitu guru kami. Itu yang menyebabkan kami sulit berkomunikasi, bahkan saya pribadi masih belum sepenuhnya mengenal guru-guru saya yang mana seperti itu. Dan saya rasa juga guru-guru saya belum mengenal kami seperti apa. Seperti itu. Jadi ini ya, terkait komunikasi antara guru dengan siswa masih sangat kurang ya pada saat pembelajaran online. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yang ingin saya tanyakan, kalau menurut dari Dek Nikma, pendidikan karakter itu kebanyakan ke praktek atau teori? Menurut saya kebanyakan di praktek. Kebanyakan di praktek. Iya. Jadi pada saat belajar online, mungkin pendidikan karakter itu sangat kurang ya didapatkan oleh siswa. Iya, Kak. Karena memang tidak ada ini. Apalagi kalau sudah belajar, maksudnya cuman masuk absen terus langsung tidur. Kebanyakan pasti begitu siswa. Ya, karena kami sebagai siswa merasa tidak ada jaminan orang yang mengawasi kami. Apalagi saat COVID-19 itu orang tua kami kan sibuk bekerja. Karena pada saat itu banyak PHK. Jadi mencari uang itu sangat sulit pada saat COVID-19. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman, bahwasanya dari Nikma ini suara hatinya sudah keluar. Kebanyakan siswa itu pada saat belajar online pasti belum selesai mengerjakan tugas, mengantuk, tidur. Karena kenapa? Dia merasa tidak terawasi. Apalagi kalau dia dalam kamar sendiri mendengarkan, cuma baca tugas dari guru, ngantuk, pasti tidur ya. Ya, kalau dikatakan sama orang-orang awam, semau-maunya ya.
Kalau saat ini apa bisa tidur atau tidak di Tidak. dalam kelas? Tidak ya. Tidak. Berarti memang pendidikan karakter itu kebanyakan di praktek. Iya. Ya betul ya. Terus yang ingin saya tanyakan lagi itu, kalau pendidikan karakter itu, kan pendidikan karakter ini adalah pendidikan yang kebanyakan praktek. Iya. Nah, sedangkan IQ itu dia teori. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau pendidikan karakter merosot itu bisa berimbas ke IQ siswa atau tidak? Menurut saya bisa ya Kak, Ya. karena tidak semua siswa itu IQ-nya dapat tinggi ketika dia memahami hanya dengan teori. Ketika diberikan pelajaran ini dia langsung mengerti ketika ada teori. Tidak semua siswa seperti itu. Terutama saya Kak, saya lebih paham ketika ada praktek. Seperti itu. Ya. Jadi lebih bagus langsung teori dapat langsung praktek Ya, daripada sekaligus. cuma teori salah aja ya. satunya. Oke, bagus sekali lah pertanyaan dari jawaban dari Dek Nikma ini. Pertanyaan kedua sebelum terakhir, sebelum kita mengakhiri podcast kita, karena ini adalah jam sekolah, sehingga kita berbincangnya juga tidak terlalu lama sama narasumber kita ini, karena masih ada narasumber berikutnya yaitu dari guru yang kita harus mendengarkan alasan-alasan mengapa pendidikan karakter itu merosot. Solusi apa yang kita terapkan kepada halayak umum supaya pendidikan karakter itu bisa dikembalikan di era new normal ini? Solusinya yang lebih bagus. Menurut saya penekanan kedisiplinan tidak Ya. hanya bagi siswa tetapi juga bagi pendidik yaitu guru. Karena seperti yang kita ketahui, guru itu adalah ujung tombak Ya. dalam pendidikan seperti itu Kak. Jadi misalnya gurunya kita sudah dilihat, oh ternyata guru kita begini di sekolah, disiplin, menerapkan senyum, salam, sapa, otomatis kita sebagai siswa akan mengikut dengan sendirinya Kak. Luar biasa. Berarti kalau kita ingin memperbaiki pendidikan karakter yang ada di sekolah kita ini, itu dimulai dari guru, Iya. terus ya boleh dikata ke pengurus OSIS dan langsung ke anggota OSIS ya. Iya. Agar kesinambungan pendidikan karakter itu bisa ini. Karena jangan sampai kita menekankan kedisiplinan kepada siswa, Tetapi sedangkan gurunya guru sendiri yang datangnya mengajar yang begitu lalai, sehingga siswa berkata, guru saja datangnya telat, terus kita yang jadi siswa masa tidak? Nah, Ya, jadi kayak siswa itu bercermin kepada guru juga ya, Iya. sama pengurus-pengurus OSIS. Jadi buat guru-guru yang ada di luar sana, mari kita bersama-sama bersatu untuk memperbaiki kembali pendidikan karakter yang dulunya sudah sangat bagus atau luar biasa, tetapi pada saat munculnya era COVID-19 yang serba online, sehingga pendidikan karakter itu kembali jatuh atau merosot. Nah, di era new normal ini atau era baru, kita sebagai calon pendidik ataupun pendidik mencari solusi ini. Bagaimana agar pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan karakternya itu bisa kembali pulih dari tahun-tahun dari tahun-tahun yang sudah kita lalui, supaya siswa kita itu bisa kembali sopan santun kepada guru ya. Nah, pertanyaan terakhir, mudah-mudahan ini bisa didengarkan kepada halayak umum, terutama buat teman-teman yang menonton podcast 35 ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi ke depannya agar pendidikan karakter kita bisa lebih diperkuat. Nah, pesan apa yang dapat Dek Nikma sampaikan kepada penonton yang di luar sana agar bisa memperhatikan kembali pendidikan karakter dan bisa bekerja sama dengan guru? Baik, pesan saya seperti ini. Jadilah orang yang memiliki karakter baik. Karena orang berilmu tanpa karakter itu sama dengan nol. Seperti itu Kak. Jadi kayak semacam beradab dulu, Beradab dulu baru berilmu. Iya. Jadi adab ini adalah salah satu karakter yang harus kita perbaiki supaya ilmu kita itu bisa menular atau bisa kita tanamkan dalam diri lebih baik ya. Iya. Agar sopan santun, terus sapa kepada guru, menghargai guru bisa kita terapkan ya. Karena memang saat ini
sangat luar biasa. Saya lihat banyak orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyak mungkin, tetapi adabnya masih sangat kurang. Seperti kita lihat koruptor yang begitu sangat berpendidikan, sampai S2, profesor, bahkan ada doktor, tapi yang dilakukan itu sangat jatuh lah dilihat dari kalau masalah pendidikan karakternya. Karena kenapa? Yaitu tadi adalah pendidikan karakternya yang merosot, sehingga kita bersama-sama untuk mencari solusi biar koruptor-koruptor atau korupsi di luar sana bisa kita kurangi. Kita mulai dari pendidikan karakter yang bagus, pasti korupsi luar sana pasti berkurang juga. Ya, terima kasih kepada Dek Nima yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi kepada khalayak umum, terutama kepada saya yang menjadi calon pendidik nantinya. Walaupun menjadi calon pendidik tapi sudah mengajar di SMA ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan hari ini bisa berimbas kepada kita semua dan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dulu podcast hari ini, podcast 35. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan pertemuan-pertemuan lain dan pertanyaan-pertanyaan lain. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.